Selamat datang di Puntas Sakti 212. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Dari part 3 video sebelumnya tentang Arya Wiraraja, video ini akan melanjutkan pembahasannya. Namun penurunan pangkat dan pemindahan ini tidak menjadikan Wangsa Rajasa tercerai-berai. Mantan Pati Raganata merupakan penasehat utama yang mengamati keadaan di ibu kota, sedangkan Arya Wiraraja bertugas memantau perkembangan dari luar. Secara perlahan-lahan Arya Wiraraja membangun Kadipaten Sumenep menjadi sebuah pelabuhan dagang yang penting sehingga menimbulkan kemajuan besar bagi perekonomian daerah ini yang sangat tandus. Hubungan perdagangan yang besar ini menyebabkan Arya Wiraraja banyak mendapatkan hubungan dengan negeri asing seperti Kekaisaran Mongol. Dalam perkembangan selanjutnya, Sri Kertanegara semakin bernafsu mengirim tentara keluar Singhasari, misalnya pada tahun 1275 mengirim ekspedisi Pamalayu, yang dipimpin oleh Kebo Anabrang, di mana pasukan Singhasari berusaha menundukkan kerajaan Melayu Dharmasraya dan kemudian menolak untuk mengakui kemaharajaan Mongol Tartar di tanah Jawa. Arah kebijakan luar negeri yang semakin ekspansif ini menyebabkan pertentangan politik intern Singhasari semakin memanas. Dua wangsa yang selama ini bertentangan saling mempersiapkan kelemahan lawan. Menurut prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Raja Wisnuwardana, ayah Raja Kertanegara, Jayakatwang sendiri merupakan keponakannya yang kemudian dijadikan menantunya, yaitu dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nararya Turuk Bali dan diberi wilayah di Wurawan. Setelah pemerintahan Raja Kertanegara sendiri, Jayakatwang yang merupakan adik ipar Raja Kertangara diangkat menjadi raja bawahan yang berkuasa di Daha yang merupakan kerajaan bawahan Singhasari yang paling penting. Demikian juga putra dari Jayakatwang ini yang bernama Nararya Ardaraja dijadikan menantu. Ketika kerajaan Singhasari masih dalam suasana pertentangan melawan kerajaan Mongol Tartar, pada tahun 1292 Masehi terjadi kudeta berdarah yang menewaskan Raja Kertanegara tersebut. Ini adalah suatu blank spot dalam sejarah di mana tiba-tiba Raden Wijaya dari Wangsa Rajasa melarikan diri ke Madura dan menemui penasehatnya yaitu Arya Wiraraja di Sumenep. Menurut Babat Pararaton, Arya Wiraraja mengetahui kalau Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang berniat memberontak untuk membalas kekalahan leluhurnya, yaitu Kertajaya Raja terakhir Kadiri yang digulingkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel atau Singhasari. Wiraraja pun mengirim surat melalui putranya yang bernama Wirondaya, yang berisi saran supaya Jayakatwang segera melaksanakan niatnya, karena saat itu sebagian besar tentara Singhasari sedang berada di luar Jawa. Tetapi dalam buku sejarah terbaru karangan Mansur Hidayat, dimungkinkan bahwa Jayakatwang yang merupakan orang terdekat Raja Kertanegara merupakan korban politik dari lawan-lawannya yaitu Wangsa Rajasa yang kemudian gagal mengambil alih kerajaan dan kemudian memanfaatkan kedatangan pasukan asing Mongol Tartar menyerang tanah Jawa. Demikian sedikit cerita sejarah Arya Wiraraja, dan sebenarnya masih banyak lagi cerita tentang Arya Wiraraja. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.